Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang di Podcast Semi Simo Rangkir. Salah dong. Maaf. Maaf. Itu mah penyanyi ulang. Selamat datang di Podcast Semi Rizal. Samuel Bukan dong. Maaf. Ada film baru soalnya gue jadi ingat. Iya. Serius nih, serius. Iya. Ya ini bener lah. Iya. Opening doang aja. Iya. Wah, yang punya podcast Yang ketawa. punya maaf. Wah, ya. Selamat datang di Lu duluan. Nih dia nih ya. Gue udah siap loh. Gue udah siap loh ya. Sorry. Ini Cari. harus benar. Iya. Ya. Yo, Selamat datang di Podcast Semi. Horor. Jai. Ini baru benar. Serius lu harus. Oh iya. kita bertamu di Kita tempat bertamu Kita di bertamu orang soalnya. Episode ke-47. Oh, Gila. Kita harus elegan di sini. dia yang punya podcast. Kita Iya. harus elegan. Nggak mau santai aja. Jadi Santai aja katanya, yo. Iya. Gimana, Jis? Jadi di podcast Semi Horor episode 47 ini Iya. kedatangan tamu spesial nih. Woi, Wih, gila martabak kita. Tamu aja lah, nggak spesial gitu. kita nggak spesial. Jis. Tamu aja tamu. Kedatangan tamu dari Iya. Radio Rusak Channel. Yeay. Terima kasih. Di sini panggilan pendengarnya apa sih kalau podcast semi horor? Sobat Mirror. Sobat Mirror. Semi horor. Iya. Bagus ya. Jadi- Salah satu medium yang punya potensi horor kan, cermin. Iya, ya. cermin. Iya. Sobat Mirror. Oke. Jadi di Sobat Mirror lagi. Radio Rusak ini satu manajemen ya sama podcast Semi Horor. Betul. Iya. Ya. Kalian bisa dengerin Radio Rusak di Spotify dan di Di Noise. Betul. Betul. Iya. Jangan lupa dengarkan kami ya. Banyak episode seru. Kalau nggak pengen denger nggak apa-apa, di play aja. Di play aja. Volumenya dimatiin. Bener. Kalau nggak mau dengerin podcastnya, follow TikToknya aja. Iya. Lebih rame. Betul. Ada duitnya di sana. Ya. Scarlett sudah masuk lagi. Lanjut nih, Jis. Jadi Radio Rusak ini beranggotakan 3 orang. Oh iya. Ada Ada Singgi Dijat Miko. Sandi Luo. Nikola Saputra. Alhamdulillah ada yang ganteng. Iya. Nikola Saputra. Harus ada Kalau satu. Saputra kalau lagi nguli ya gini nih. Ada Sandi Luo, Singgi Dijat Miko dan Mr. Whale. Ya. kalian bisa lihat di Instagramnya Radio Rusak Channel. Ya, sama TikToknya ada tuh ya. Iya, podcast TikTok Radio juga Rusak. ada. Mantap. Di episode 47 kita bakal bacain cerita yang masuk ke email nih. Mantap. Ish. Gila ya. Dia ada yang email, kita yang DM sepi Kita bener. DM ya. Dia saking ramenya sampai email. Sampai email. Mantap. Kita Emailnya DM nya nggak ada. Iya, emailnya kemana kalau mau cerita? Ke podcastsemihoror@gmail.com. Mantap. Itu dia. Nanti kita kirim ya. Iya. Betul. Sebenarnya ini yang ngirim cerita teman gue sendiri sih. Oh, Gak apa-apa. Gak apa-apa. Siapa namanya? Arisdio ya? Oh ternyata temennya Aristio. Itu pendengar kami. Iya. Arisdio. Yang ngirim cerita dia Iya, terus. Sama. Iya. Ini siapa nih yang cerita? Gue langsung bacain aja kali ya. Boleh. Halo, selamat malam. Ya. Podcast Semi Horor. Kenalin, orang-orang biasa memanggilku Cici. Cici. Cici Gue nih. bakal langsung sayang nih gue. Weh, gila. Iya. Saat ini aku tinggal di salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Barat. Oh. Di sini aku mau sedikit bercerita mengenai pengalaman hororku saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Oke. Wah, duduk mulu nih, nggak pernah kemana-mana. Tapi di kampus. Kan dia duduk di bangku 2 SMP. Iya. Tapi di kampus. Gimana tuh? Nah. Jadi dia udah kuliah. Heeh. Tapi dia yang Duduk di bangku pas 2 SMP. dia ngambil tuh bangkunya dari Repot sekolahan SMP. Hidup lu ribet banget. Oke, lanjut ya. 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 Kejadian ini terjadi saat aku masih di pondok pesantren. Oh. Ya, pesantren juga ternyata. Tapi cewek ada pesantren juga ya sekolah? Ada juga, bro. loh. Iya. Di lu ada gak sih kayak gitu-gitu? Iya. Di lu Enggak, kalau sekolah yang agama. itu kan gitu. agama kan? Iya, jadinya iya. kan? Enggak sih, enggak ada. Oh, enggak ada ya? Kayaknya nggak ada sekolah berbasis agama ada, tapi kalau sekolah Oh. agama doang enggak. Oh iya ya, swasta gitu kan Swasta, jatuhnya iya iya, gitu ya. sekolah Kristen misalnya, sekolah maksudnya Katolik. itu kali. Kayak Ya. madrasah modelannya berarti. Madrasah Iya, iya. iya. MTS. Oke, lanjut. Ya lanjut. Sikat Jis. Malam itu aku sedang sakit yang membuat Aduh, kesian aku banget. tidak bisa mengikuti belajar malam.
Oh, sakit ya. Jadi dia nggak bisa ikut belajar malam tuh di pesantrennya. Oh iya. Sakit ya. Pesantren bisa ada pengajian ya malam ya? Iya. Iya benar. Belajar malam itu dihitung mulai pukul 9 sampai 10 malam. Dan menjadi kegiatan wajib semua murid yang mondok di sana untuk mengikuti kegiatan belajar malam ini. Iya. Biasanya kami menyebutnya BM atau belajar malam. Oh. BM. Ternyata cuma BM disingkat banget. doang. BM. Gua kira ada istilah lain. Cuma disingkat doang BM ya. Iyalah. Terus. Kamarku terletak di belakang gedung utama. Kata Iya. orang-orang sih kalau kita masuk ke gedung kamarku itu auranya kurang enak. Wah. Tapi menurutku bukan karena aura nggak enak, tapi lebih ke lembab karena tertutup gedung dan pencahayaan pun hanya dari ventilasi kamar. Oh. Awalnya aku memang memilih untuk sendiri di kamar dan menyuruh teman-temanku untuk belajar malam saja. Tuh aku juga akan istirahat dan gak banyak ngobrol. Tapi temanku, sebut aja Dina, dia maksa untuk menemaniku di kamar. Katanya dia sedang malas untuk ke kelas. Kamarku terletak di lantai 2, tepatnya satu kamar sebelum kamar yang paling pojok. Oke. Karena semua orang yang sedang belajar malam, jadi Sepi. suasana gedung tuh sepi. Aku sempat bercakap-cakap dengan Dina mengenai pelajaran saat sekolah tadi. Iya. Kamu istirahat aja, Ci, biar besok enakan. Aku pun mengangguk dan memejamkan mata sekitar pukul 9.30 malam. Lu ngangguknya berkali-kali enggak? Ya. Atau denger musik metal? Ganggu. Kayak anjing-anjing dashboard. Iya. Jangan dashboard. Lanjut. Sorry. Maaf. Suatu ketika aku terbangun melihat Dina yang sedang tertidur pulas tepat di sebelahku. Nah saat itu aku berusaha tidur kembali tapi nggak bisa. Aku sibuk menyipitkan mata, berusaha untuk memfokuskan penglihatanku ke arah seseorang yang sedang duduk di pojok tempat lemari teman kamarku. Nih dia nih. Tiba-tiba tuh. Coba nih. Aneh. Bukannya hanya ada aku dan Dina di sini. Wah. Badannya kecil. Saat itu dia membelakangiku. Rambutnya tergurai. Aku berusaha positive thinking. Mungkin temanku yang lain sudah pulang. Tapi ini baru 8:30. Yang berarti waktu BM tersisa 30 menit lagi. Dan tidak mungkin juga ada yang berani kabur saat BM. Nah, di sana bulu kuduku langsung berdiri, keringat dingin bercucuran keluar. Sosok itu berbalik ke arahku dan tersenyum-senyum yang sangat menyeramkan. Waduh. Aku berusaha membangunkan Dina, tapi ia tak sama sekali bangun. Sudah aku goyang-goyangkan badannya, tapi tetap aja tubuhku lemas, gak sanggup untuk berteriak. Ia sempat tertawa melengking. Wah, serem abis sih gua ngebayangin nih. Kayak di film-film ya. Iya. Soalnya kalau kayak misalnya pas menoleh gitu ya, senyum-senyum ada suaranya aja tuh udah aneh tuh, udah kayak itu udah aneh banget. Lu bayangin dah. Gak ada Lu otak. bayangin Tuh. Gak ada otak tuh. Setan emang. Di situ aku diam termenung, gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tiba-tiba dia berjalan mendekatiku. Wah, bangun dong dia. Iya tuh. Waduh. Tidak, dia nggak berjalan. Dia merayap. Wih. Rambutnya menyapu lantai. Waduh, wah. Matanya merah menyala. Wah. Lalu ia meringis, menatapku tajam dan merayap mendekatiku. Di situ aku langsung teriak dan syukurnya aku bisa membangunkan Dina. Kenapa, Ci? Tanyanya khawatir. Aku hanya bisa menangis saat itu. Takut dan gak bisa berani memalingkan mata ke arah pojok tepat di mana sosok tadi yang aku lihat. Dina, itu Dina. Udah gak apa-apa. Udah aku usir dia. Wah, sakti dong Dinanya. Gila. iya. Kiperan Lewu. Aura kasih. Hadir. Wah. Dina ini memang sedikit sensitif orangnya. Wah, dikit-dikit marah ya. Beda dong. Jadi aku gendut ya. Aku gendut. Aduh. Sensitif. Terus Setelah itu ia langsung mengambil sapu dan menyapu pojok kamar. Oh, disapuin. Kenapa sih jorok banget? Kan udah dibilang jangan lupa diberesin. Omel Dina. Emangnya kenapa, Din? Yang kamu lihat, dia itu marah karena kamar kita kotor. Makanya kenapa aku suka ngomel-ngomel kalau berantakan, mereka itu nggak suka lihat kamar berantakan. Di sini aku masih termenung, kaget, masih nggak nyangka kalau ada hal seperti itu. Memang ada. Nah, habis itu nggak berapa lama bel bubar belajar malam pun berbunyi.
Ada nafas lega menyelimuti diriku. Dina masih sibuk dengan sapunya dan ngomel beresin kamarnya. Bisik seseorang, nada suaranya datar, membuat bulu kuduku kembali naik. Aku langsung berdiri berjalan mendekati Dina, karena letak kasurku memang dekat tembok dan gak ada siapa-siapa di sebelahku. Wah. Dina langsung peka, mengelus pundakku. Udah gak apa-apa, jangan takut. Tamat. Terima kasih podcast Semi Horor udah bacain ceritaku, sukses selalu dan semoga podcastnya maju terus. Salam kenal. Amin. Kamar kotor ya berarti ya. Yes. Kamar kotor tuh. Hati-hati. Kamar gue selalu bersih. Masa sih? Nah kan sama Mbak Bersihin dibersihin terus Oh, ya. iya. seminggu 3 kali. Iya, yang marah-marah mbaknya. Iya. Apaan nih kamar? Kamar kalau nggak ada gua nih isinya setan katanya. Ya lu berdua. Dia sendiri ya. Iya. Dia sendiri. Iya. Baiklah. Gitu Jis, gimana Jis? Waktu itu kita juga sempat dapat cerita kayak gini. Cuman yang datang itu kakek-kakek tua sosoknya. Oh. Dan itu di kamar kos. Kamar kos lu? Bukan kamar kos. Oh, si pengirim cerita. Iya, Ah. pengirim cerita. Karena kotor, kakek-kakeknya datang. Kamar kos bang, camkan. Tapi kan kagak kotor kamar gua lah. Ya kan nggak mesti kotor. Yang emang juga nggak mesti Tahu tadi tuh kosan. kakek-kakeknya suka yang bersih. Kan juga nggak mesti kosan lah. Bisa aja rumah lu. Enggak. Bini lu lagi hamil. Jangan dong. Lu gue balas lu. Lu di Bandung ngekos, Jis? Ngekos kontrak bareng teman-teman. Oh, kotor nggak kamar lu? Enggak sih, bersih. Bersih ya. Cuman Dia- kalau makhluk-makhluk kayak gitu tuh nggak suka banget sama tempat kotor sama lembab. Tuh, lembah. Gua aman sih harusnya. Lu Aman. kosannya rumah gitu ya Jis, berarti ya? Bandung. Rumah Iya. Bebas Bebas gak? bareng teman. gua. Lu nanya. Enggak sih, nama kosannya itu Pondok Raffi. Pondok Raffi. Iya, jadi kayak kosan cowok gitu. Oh, punyanya Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad. Tapi di enggak deh, enggak jadi. Wah, Nggak bisa gitu bro. Ini harus ceritain. Harus Coba diceritain. gimana, Jis? Coba Jis. Iya, tapi teman gue sering bawa ceweknya sih. Wah, ini. Lu suka ini nggak? Pakai gelas terus tempelin ke dinding. Enggak sih, soalnya kamar Denger gua suaranya. kamar gua tuh nyatunya sama kamar mandi, enggak sama kamar sebelah. Enggak. Oh, berarti dia kalau butuh ke kamar mandi dia akan ngelewatin kamar. Kamar lu. Iya. Iya. Lu tahu ya? Iya. Ada yang baru keluar kamar mandi, Iya. ngapain gitu ya? Iya. Lu dong Jis, jangan mau kalah Jis. Tahu Jis. Nah, Hah? Lu kan jangan mau kalah. Apanya? Hidup ini kompetisi. Oh, iya. betul. Jangan mau kalah. Lu ke kamar mandi juga maksudnya. Iya. Iya, gua mau ke kamar mandi terserah gua gitu. Oke. Tapi kosan lu aman ya? Aman. Aman ya? Aman. Udah berapa menit? Udah 12. Ah, 12. 12 menit. Lu maunya berapa menit? Lu biasanya berapa? Biasanya 20 menit sih. Iya. Ya udah kita ngobrol. Ayo. Ayo ngobrol. Kita ngobrol. Kita ngobrol. Nggak apa mungkin. Tapi ya? kalian Hmm. pas tag podcast pernah ngalamin kejadian mistis gak sih? Oh, Sebenarnya bukan di podcast kali ya jatuhnya ya dulu ya. Siaran. Pas siaran, iya. pas siaran dulu sama ini pas Pas take podcast juga pernah bang, kan masuk suaranya. Oh, Kayak pernah ya? Pernah masuk. pernah Iya, sekali. iya. Oh, iya, pernah, Tapi di pernah. ruangan itu juga. Iya. Jadi emang di salah satu tempat kita tag itu memang sudah terkenal horor. Lumayan horornya ya. Kita sebut saja Gedung Sarinah. Iya, di gedung Itu sana. bukan sebut saja. Emang namanya. Will sering mendapatkan suara-suara asing masuk ke dalam rekaman. Iya. Kayak gimana dalam tuh bentuk suaranya? siaran gitu. Dulu pas siaran kita pernah tag VO untuk opening program apa opening segmen gitu. Ini apa namanya? Oh, baca cerita. Baca cerita waktu itu Hanum, Aziza Hanum udah jadi presenter CNN liputan Indonesia. sekarang, liputan Oh iya 6 itu ya. sekarang, Oh iya. SCTV. Ah, dia tuh lagi tag VO di ruangan itu, ruangan produksi. Terus lagi tag aman-aman aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Pas hasilnya didengerin ada suara cewek gitu kayak apa ya, bersenandung kali jatuhnya ya. Kayak gitu. Dan itu terdengar sangat jelas. Iya. Sangat jelas. Akhirnya kalau nggak salah itu nggak jadi dipakai, terus dia ngulang apa gimana gitu. Iya, betul. Itu sering masuk sama gua waktu itu pernah produksi back sound horror. Back sound. Dulu masih ada Mas Ino. Oh udah lama. Berarti belum ada Pak gua RW, itu. Pak RW. Iya, Belum- Pak RW. Dia yang belum ngerjain tuh back soundnya. Kan gua yang request. No nih ini ya apa namanya back soundnya ntar lo potong sama lo gandakan gitu jadi banyak kan Iya, jadi iya, biar iya. lama durasinya. Terus udah dia kerjain. Pas udah kita pakai tuh back sound. Nah, pas lagi kita jeda lagi pause gitu ya, lagi nggak ngomong gitu. Ada tuh suara
ada suara. Terus kita kayak cuman lihat-lihatan doang. Waktu itu suaranya apa? Gua agak lupa. Lihat-lihatan doang. Terus ya udah kita terusin ya kan. Iya. Abis itu baru kita cek. Mana nggak ada kan? Dia cuma ngulang-ngulang doang nge-looping kan. Tapi ada di menit keberapa itu ada suaranya. Gitu. Suara-suara yang masuk ya. Ya radio lah ya. Emang frekuensi kan. Betul. Dia menyukai frekuensi magnetis gitu. Iya. Kalau di podcast semi horror pernah juga ada yang masuk rekaman suara. Kalau suara sih nggak merhatiin juga, tapi pas rekaman pernah. Waktu itu pas narasumber cerita langsung, take podcast langsung nyeritain kejadian pas dekat studio juga kejadiannya dia ngalamin. Pas dia cerita si sosoknya itu terpanggil. Waduh. Kebetulan si narasumbernya ini sensitif juga. Marah-marah lagi. Aku iteman gitu. Jadi dan waktu pas terpanggil. cerita terpanggil, nyoba masuk dia ke si narasumber. Gila itu mau ngeri Wow. banget. John udah Iya dong. Dan untungnya si narasumber ini bisa nahan. Tapi dia nggak bisa ngontrol dirinya tuh. Oh, jadi ngomong-ngomong sembarangan gitu. Nggak, cuma nangis. Hah? Cuma nangis. Nah, sambil nahan dia di sini. Kan katanya dia nahannya itu di punggung. Dia tuh titik yang dia coba masuk tuh di daerah punggung. Dia nahan sambil megangin punggungnya gini, sambil baca-baca doa. Terus kita yang di studio kan panik. Ya udah kita baca-bacain doa aja. Wah. Akhirnya berhasil ya. Akhirnya berhasilnya itu gara-gara nelponin temen yang bisa lah. Tunggu sirin. dari jauh ya, Iya, berarti dari ya. jauh. Dari jauh. Ya. Sirin. Wah. Gila itu mah kita belum pernah sih yang kayak gitu ya. Kita Jangan dong. Amit-amit. Jangan sampai lah. Tapi pernah juga kalau kita yang tag di Sarina itu, pokoknya kalau kita cerita yang terlalu horor, ada yang ngikut pasti. Iya. Ngikutnya kayak Auranya mendadak berubah ya. iya, tiba-tiba langsung mencekam gitu terus waktu itu kan masuk bang suara gitu doang. Oh iya benar. Iya pernah. Benar. Pokoknya itu kalau yang kita cerita horor banget, ada yang masuk pasti. Iya benar. itu. Suasananya mendadak berubah. Iya, mendadak berubah gitu. Makanya Tiba-tiba kalau- kita kayak lagi di hutan. Wah, Walah, berlebihan loh. berlebihan. Tapi seru Kolon sih. lu. Ngundang-ngundang orang yang kayak gitu kapan-kapan boleh juga lah ke Radio Rusak ya. Iya, Boleh. Yang Tapi bisa tagnya gitu di sono aja ya. Jangan di sini. Gua takut gua. Sumpah. Kalau Bang Sandi, Bang Singgi gimana? Kalau Pernah nggak? ngerasain gitu. Kayaknya gue pernah bilang sih, gue tipikal orang yang paling nggak pernah ngerasain kayak gitu sih. Ya jangan sampai juga gitu. Kayaknya radar gue untuk yang horor-horor itu nggak nyampe kayaknya radarnya. Tapi di inian lu pernah ada ini gak sih lu di apartemen lu gitu apa gitu? Enggak sih, nggak pernah. Misalnya atau bini lu cerita, tadi tuh ada apa gerak gitu apa gitu. Iya. Ada suara gitu. Enggak sih. nggak Mungkin karena pernah. dia terlalu bodoh amat aja gitu bang. Iya kali ya. Orangnya ya. Iya kali ya. Jadi entitas itu tuh kayak nggak ternutrisi gitu loh di tempat lo. Mungkin. Kayak nggak diberi makan gitu. Jadi ya ngapain di tempat lo? Pernah sekali pas masak di apartemen gue, masak kan ada exhaustnya tuh yang buat uapnya keluar. Lega nggak? Karena apartemen kan. Napas lo. Exhaust. Terus untuk nyalain penghisap kipasnya itu ada lampunya juga. Oke. Nah, kan dia masak. Habis dia masak, dimatiin dong lampunya. Dimatiin lampunya, terus exhaustnya juga dimatiin kan. Yeah. Si penghisap itu makanlah kita. Pas kita lagi makan, tiba-tiba ceting, lampunya nyala sendiri Tanpa di switch. di switch. Oke. Nah, habis itu gue datang kan ke situ. Kok nggak dimatiin? Tadi habis masak, gue cetekin mati. Terus bini gue cuma ngeliatin gue, dia bilang, tadi gue udah matiin. Wah. Berarti kan ini kan bukan lampu yang ini ya. Iya. Kalau misalnya dari awal emang udah kepencet nyala, nyala dong. Iya. Gitu. Nah, dia bilang dia udah matiin. Makanya mati. Nah, pas gue ke posisi itu dalam posisi dipencet, makanya nyala. Ada yang mencet berarti jatuhnya. Nah, ya. kalau gua tetap percaya itu tadi udah kepencet, mungkin kepanasan lampunya mati. Oh. Jadi pas udah rada dinginan dia nyala. Tapi kan udah di switch mati. Bisa jadi istri gua lupa kali. Enggak maksudnya Karena dia mikir menurutnya, positifnya bang. kalau gua sih gitu, mungkin karena kepanasan mati, dalam hati dia, oh gua udah mati ini, tapi sebenarnya tombolnya masih kepencet nyala. Tapi karena panas, pas udah dingin nyala. Tapi apakah itu terjadi selain waktu di situ kayak gitu? Harusnya kan kalau emang itu analisis lu, itu kasus berarti lebih dari sekali harusnya. Belum pernah lagi sih. Nah, Jadi menurut lu ada yang pencetin? ada yang mencet menurut gua.
Coba Jis teman lu bisa liatin ya. Woi. Enggak tahu deh. Enggak. Kudu ke sana dong. Kudu ke tempat lu dong. Ini praktis ya. Itu Jis kalau gua. Tapi Gitu gue ya. emang tipikal yang dari bertiga ya paling jarang. Paling bodo amat Paling dia. bodo amat. Yeah. Gitu. Enggak. Kalau- Ya, jangan sampai juga lah, jangan sampai. Kalau gue sih pernah, gue udah pernah cerita di Radio Rusak juga yang gue kan di Sarina kan. Emang Sarina sering banget sih kalau untuk masalah horor gitu. Kan dulu kerja kan gue masih suka nginep di kantor dulu kan. Ya. Tidur ayam gitulah, ibarat tidur ayam kan bangun tidur. Sebelahnya ada ayam. Terus bekokok gua. Sebelahnya ada ayam lagi nyender. Iya. Ya jam-jam sebelum subuh kan biasanya emang horor Rawan banget ya, ya. rawan ya. Horor banget ya. Kalau orang bilang kan transisi lah ibaratnya Yeah. katanya. Itu jam 3:30, 4-an gitu. Tiba-tiba mata gue melek, bangun depan gue pocong. Waduh. Gak suat emang. Depan komuk banget. Enggak. Oh. Ya paling jarak 10 meter lah. 10 meter atau 15 meter. Terus reaksi Tapi itu dia ngebelakangin gua. Oh. Ngebelakangin gua. Itu gua juga aneh ya sampai sekarang, kenapa kok terang gitu. Kalau kuntilanak sih wajar ya kalau menurut gua. Ini masa pocong kok terang gitu, kok aneh gitu. Terus tapi kotor gitu loh. Kayak bener-bener ya anjing dari kober nih orang nih gitu. Iya. Dari kober nih gitu. Aduh. Nah, itu gua kayak rep-repan, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Nge-freeze aja? Iya, ya udah gue merem aja lah, baring baca-baca. Lah dia kalau dia mundur jadinya. Jadi ngedeket gue. Oh. Tapi tetap ngebelakangin. Tetap ngebelakangin posisinya. Pas dia mundur ada ini gak? Tak, teng. Teng. Michael Jackson langsung. Iya. Moonwalk dia. Kayak setan kredit. Anjing setan kredit. Udah habis itu dia udah kelihatan mendekat, tiba-tiba gue bisa gerak. Langsung gue cabut. Di situ gue. Tapi dia masih mundur posisinya ya? Masih mundur, masih ngebelakangin gue. Wah. Gitu Jis. Ngapain dia mundur ya? Iya, Dia- mungkin dia dia nggak- takut kali ya. Dia sering digangguin Tunjukin setan. Gue yang paling kalau dibilang sering digangguin, gue yang paling sering digangguin. Iya. Yang sering gangguin setan. Karena emang gue setan. Iya. Wah, ngerasa temen. Lu setan yang mencoba dunia manusia. Iya. Jadi setan-setan pada sebel sama lu. Setan-setan Paling pada gitu. liatin lah temen gua. Iya lah. Kenapa lu jadi manusia? Tahu lu. Sosokan lu enggak mirip. Kata setan enggak mirip. Dah. Oke. Dah, ini udah Itu dia 20 menit cerita ya. dari Radio Rusak. Ya. Jangan lupa dengerin podcastnya Radio Rusak di Spotify dan Noise. Ya. Kalian juga bisa follow TikTok dan Instagramnya di Mantap. Radio Rusak Channel, dan TikToknya apa? Podcast Radio Rusak. Yoi, kita bertukar ini ya, pendengar ya. Betul. Betul. Semoga pendengar Radio Rusak ada yang ke semi horor, Iya, dan sebaliknya. yang semi horor juga ada yang ke Radio Rusak ya. Betul. Mantap kalau begitu. Akhir kata episode 47, Aziz pamit. Sandi pamit. Singgi pamit. Mr. Will pamit. Tetap dengarkan. Podcast. Semi. Si murah. Oke. Iya, iya. Sip, sip. Horor.